bulan sekali naik gunung Om Deden. Itu udah berapa gunung sekarang? Total sih itu 18. Nah dari 18 ya, yang paling menarik tuh. Selamat. Gunung Slamet. Ada yang pertama Sumbing, pendakian pertama nggak sampai puncak karena saya tersesat waktu itu, betul rumput, saya tersesat, saya sama istri saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Pandangan Kang Ilham ini mengenai Kuningan saat ini. Saya melihat Kuningan hari ini, saya perlu sampaikan secara keras, mereka tidak bekerja dengan menggunakan hati. Gitu. Itu bisa dilihat ya, kerja dengan menggunakan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini bintang tamu kita sangat spesial. Beliau jauh-jauh dari Jakarta mampir ke kantor Kuningan Mas karena memang mengabdinya di Jakarta sebagai staf sus kementerian. Kementerian apa nanti kita tanyakan. Yang jelas beliau ini putra daerah, pemirsa, dan dulunya itu seorang aktivis organisasi. Dialah Ilham Ramdhani M.Ikom. Yes. Tepuk tangan, pemirsa. Ini ternyata penontonnya banyak podcast kali ini, pemirsa. Dan mari kita ngobrol-ngobrol santai aja dengan Kang Ilham Ramdhani. Beliau ini aslinya dari Turagung. Selamat malam nih ya, Kang Ilham. Udah lama ya. Iya. Saya mengundang untuk podcast ya, Kang Ilham. Padahal mah dulu udah seringnya. Saya belajar dari Om Deden dulu. Sama-sama sih. Saya juga banyak belajar dari Kang Ilham. Dulu Kang Ilham kan kuliah di Jogja. Dan aktifnya di organisasi IMM ya? Ya, Intra dan Ekstra Kampus ya. Saya di ekstranya di IMM, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau intranya saya pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus pernah menjadi Presidium Nasional BEM PTM se-Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, sekaligus menjadi salah satu Presidium Nasional BEM seluruh Indonesia. Iya. Itu ya. Iya. Saya justru baru tahu, padahal udah mengalami ya. Ternyata luar biasa pengalaman organisasinya. Iya. Dan sekarang mungkin kerjanya di mana? Ya, kalau sekarang sebelumnya saya di 2016 sampai 2019 November saya bekerja di salah satu instansi kementerian sebagai tim staf khusus menteri di Menteri Pendidikan, waktu itu Prof Muhadjir, yang sekarang Menko PMK, ya, yang sebelumnya Bu Puan. Nah, untuk sekarang saya ikut membantu di salah satu timnya Pak Pratikno, yaitu Mensesnek ya. Saya di bagian salah satu timnya beliau ya. Di Mensesnek. Iya. Berarti kerjanya ngapain aja tuh? Secara teknis sih untuk hari ini tidak terlalu capek ya sebenarnya dibandingkan waktu di Dikbud ya. Karena kalau di Dikbud kan urusannya banyak ya, ada puluhan ribu sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang kan nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu ya. Bisa ngasih gambaran. Ya, kalau sekarang itu lebih banyaknya mengeluarkan ide ya, mikir beneran lah kalau sekarang itu ya. Ya, khususnya ya dituntut untuk update situasi, dituntut untuk tahu banyak hal itu, dan dituntut untuk menjadi pihak yang paling pertama tahu, karena akan menjadi tidak baik dalam proses capaian kinerja kalau kita orang yang sekian tahu. Apalagi kalau misal Kuningan Mas lebih dulu mendahului memberitakan gitu, saya baru tahu dari Kuningan Mas. Bicarekan itu non fungsinya kan gitu kira-kira. Ya, saya supporting lah gitu kira-kira. Ya. Berarti banyak mikir ya? Ya, untuk saat ini mah gitu Om Dede. Iya kan sekarang pencahayaannya bagus ya. Saya grogi lah, saya harus ngopi dulu nih. Gelasnya Kuningan Mas. Mau di
diminum dulu, Ya. santai, bilih bade nyesep mati naon. Oh siap, atur nuhun lah Kang Deden ya. Santai dah, iya mah tidak masuk kawasan Ya, itu. walaupun Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok, ya kami ada mazhab almarhum Pak Malik Pajar kan yang mantan Menteri Pendidikan, beliau ngerokok. Merokok, Jadi ada bercandaan di kami lah, kita mazhabnya mazhab Pak Malik Pajar lah gitu kira-kira. Ini. Berarti memang iya terpecah belah ya di Muhammadiyah juga. Ya bukan terpecah belah sih Om Deden gitu ya. Ya mungkin lebih tepatnya ya ada pemahaman lah ya pemahaman ya. Tapi tetap saling menghargai. Ya saling baik kok kami gitu ya antara yang merokok dan yang nggak merokok baik gitu. Biasanya kan kalau ya udah terbiasa sih ya kalau aktivis udah. Iya. Ya. Ya ngobrol seperti ini, diskusi itu kan kadang kalau tanpa didampingi dengan rokok ini kan bagi yang terbiasa merokok ya walaupun nggak baik lah tapi stimulan ya. Stimulannya itu kadang Kayak saya juga kalau ngasih pertanyaan jadi kurang itu tuh, kurang menggigit lah. Oke Kang Ilham, boleh ini nih dijelaskan kepada pemirsa mungkin ya yang ingin lebih tahu lebih dalam gitu mengenai Kang Ilham. Katanya kan orang Luragung, ya asli Luragung gitu. kalau asli sih pramuka saya. Purwinangun. Jadi ibu saya tuh saya dan kakak saya lahir tuh di Pramuka. Kakak saya sempat TK di TK Pertiwi rumah dinas Wabub gitu. Ya, saya juga pernah di sana sebenarnya walaupun nggak lama lah sekitar hitungan bulan lah saya lupa pastinya. Nah, karena ibu saya itu kan tenaga medis, jadi bidan lah waktu itu di tahun 90-an kan bidan ada istilah bidan desa dan itu kan muter per 3 tahun ya. Jadi saya pertama kali penugasan ibu saya tuh saya tinggal di Sampai ya. Sekarang namanya Desa Sukasari. Di Desa Sukasari. Luragung itu Desa yang arah Muku Tanjung Kerta, Karangkancana, Cileya. oh Cileya ke kanan ya. Nanti terus ada Jalan Cagak. Nah, di situ ada puskesmas dulu pusdes lah, sekarang jadi posdes. Nah, dulu saya tinggal di situ bersama ibu bapak saya tinggal di situ. Itu hampir 3 tahun lebih ya. Jadi saya ngalamin masa-masa kecil saya tanpa listrik, Om Deden. Saya ketemu listrik tuh usia 7 tahun ketika pindah ke Ciwaru. Iya. Jadi kirain zaman dulu aja yang nggak Ya. rasain listrik ya. Ya, Padahal itu. Kang Ilham usia saya sekarang 36 menuju 37. masih muda padahal ya. Ya, terima kasih Om Deden. 36 ya. Iya. 36 menuju 37. Jadi ya saya alhamdulillah ya berkesempatan. Jadi ketika orang cerita tentang belajar pakai sempor gitu, terus cerita tentang nonton TV lagi asik-asik tiba-tiba TV-nya ciutit gitu ya. Saya mengalami masa-masa itu Om Deden. 3 tahun itu 3 tahun saya di situ. Saking sepinya itu jalan raya depan rumah itu dijadikan lapang badminton sama orang tua kami waktu itu. Jadi tempat badminton masyarakat di situ. Kan di situ depan tempat tinggal kami itu ada pabrik punyanya almarhum bapaknya Bu Heni. Bapaknya Bu Heni, almarhum. Bu Bapak- Heni siapa? Iya, yang sekarang jadi direktur PDAU. Oh, yang kemarin diumumkan. Iya, kemarin diumumkan. Oh, Bu Heni. Ya, ya, Mantan ketua KPU Mantan ketua KPU, ya Dari betul. KPU ke PDAU. Betul, Jadi betul, U-nya tetap sama gitu ya. Ya terus lanjut. Nah, Pabrik jadi ya? saya rasa malah karakter yang sifatnya empati sosial saya terasa dibentuk di masa itu. Saya ngalamin gitu Om Deden sama bapak saya itu jam 4 pagi harus bangun ngalah cai handap karena memang Sampai kan terkenal sampai sekarang itu kalau kemarau nggak ada air. Tuh ngalamin yang namanya kayak truk lewat pakai ngangkut gula tuh don tanggal non tiwu didudutan tina truk gitu kan. Kebetulan kan di samping rumah tinggal kami dulu tuh persis makam dan pudunan balik sampai kulon dah. Jadi pas ditanjakan itu kami anak-anak waktu itu nunggu ada truk lewat bakal tiwu didudut Ya, gitu. biasanya kan nyangsar lah Ya, intinya. saya ngalamin yang namanya makan simet digoreng gitu. Itu teh kunaon? Ya karena kehidupan di sana begitu. Terus
di pasca musim hujan tiba sore hari ya kami ke sawah nyari supa, jamur, tina supa jamur, jerami, tina jerami gitu ngalamin. Saya ngalamin. Bentuknya ya. Betul, dan yang paling besar sampai hari ini saya pernah naik munding. Ya mungkin saya rasa generasi saya tidak semua orang mengalami itu ya. Ya karena ya, saya beruntung. Jadi konstruksi cerita tentang sebuah desa dalam buku-buku pelajaran ya, gambar si Budi lagi naik sapi gitu ya. Saya mengalami itu Om Deden, dan ya saya rasa saya belajar ngaji di situ. Iya, padahal kan nggak jadul-jadul amat ya. Ya sebenarnya sih. Tapi kok Kuningan masih ada yang kayak gitu. Usia berarti kan waktu itu 6 tahun ya. 6 tahun. Dari umur 4 tahun sampai dengan umur 6 tahun setengah saya tinggal di situ. Tapi belum SD berarti? Udah? Kakak sudah kelas 1 SD. Oh, jadi kakak saya tuh pindah ke Ciwaru pas kelas 2 SD. Saya pindah ke Ciwaru kelas 1 SD. Kakak saya sama kakak kan selisih 1 tahun pas. Jadi pas kakak saya usia 3 bulan, ibu saya mengandung saya. Nah pas kakak saya SD itu saya anak bawang. Anak bawang di SD itu. Berarti untuk ngalaman TK-nya? Enggak, gara-gara dipindah ke Sampai gitu. Teteh pengalaman TK di Kuningan. Oh di Kuningan di Pramuka? Iya, di Pramuka. Dan di Sampai memang berbeda ayahnya? Iya, betul. Kuning TK muridnya? Iya. Eta WG Cai Hararese? Oh, Cai Hararese Om Deden. Ya, kalau sekarang sudah berubah? Kalau sekarang alhamdulillah sudah listrik, udah ada jalan. Pokoknya pas kami pindah ke Ciwaru tuh kalau nggak salah 93. Ciwaru pun baru ada listrik tahun itu. Baru masuk sekitar ya setengah tahunan lah. Baru setengah tahunan baru masuk listrik. Di Ciwaru lah saya baru bisa menemukan sehari-hari ketemu dengan listrik. Jadi ibu sama bapak saya tuh ingat dulu. Jadi per 2 minggu sekali tuh kami pergi ke Sangkanurip. Hanya untuk mandi berendam air panas. Hanya untuk sampai anak-anak bersih lah gitu kira-kira dengan motor Vespa yang bapak miliki waktu itu. Bapak saya waktu itu kan pertama pengangkatan di SMP Bayuning. Jauh deh ya. Kang Rana tuh murid bapak saya tuh. Oh Parana. Tuh jadi bapak saya tuh kepala sekolahnya pada Dangawang waktu itu. Pas sekolahnya pada Dangawang, bapak saya ngajar di SMP Bayuning. Pengangkatan PNS-nya di MTS Cigugur. Pas ibu saya ditugaskan ke sana, bapak saya pindahlah ke MTS Luragung. Oh, gitu. Pada Dangawang. Ya, itu. Nah, terus ya selama 3 tahun lebih lah saya di Sampai ya. Betul-betul bener lah gitu lah mun aya istilah mobil lewat di udag-udag budak baru kayak gitu-gituan tuh. Jadi ya itu saya merasa luar biasa. Makanya saya di setiap ada kesempatan rezeki kurban saya selalu di situ ada di Sampai. Iya, selalu di Sampai gitu. Karena ya ibu saya juga merasa bahwa ya kami lah khususnya sekeluarga yang membentuk karakter kami ya itu di tempat di situ. Sampai ya. Kalau airnya sekarang udah bagus. Masih cuman gitu. sumur-sumur penampungan warga, sumur-sumur umum sudah banyak sekarang masih. Ya Sampai kan salah satu desa setiap musim kemarau panjang yang selalu dikirim air bersih tuh. Sampai. Gitu. Iya, sampai. Bisa gitu kan. Kan kalau tadi cerita Ciwaru juga katanya Ciwaru apa Luragung? Ciwaru dulu saya Ciwaru. Ya. Nah Ciwaru juga katanya baru pasang listrik ya. Berarti kemudian tahun segitu tahun listrik 92 iya betul. Listrik masih belum merata ya. Betul, belum merata tahun 93 itu. Ciwaru tuh masuk listrik tahun 93 awal. Kami pindah ke Ciwaru tuh sekitar bulan April Mei 93 Om Deden kalau nggak salah ya. Nah, kelas 1 saya di Ciwaru. Nah, agak lama ibu saya di Ciwaru tuh hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun pas saya kelas 2 SMP, MTS saya waktu itu di MTS Luragung. Pas saya kelas 2 MTS, ibu saya dapat amanah waktu itu bukan sepeninggal, setelah Pak Kepala Puskesnya Pak Dokter, sebelumnya Pak Apip, Kepala Puskesnya, Dokter Apip. Oh Dokter Apip, ya, bukan Apip Firman. Ya, yang Jalaksana. Waktu itu Kepala Puskesnya Pak Dokter Apip, setelah Pak Dokter Apip pindah, diganti Pak Herman Joyo waktu itu Kepala Puskesnya. Setelah Pak Herman Joyo pindah, ibu saya lah jadi Kepala Puskes di situ. Nah, sekitar setahun habis itu dipindahkan tugas jadi Kepala Puskes di Karangkancana. Waktu itu baru berdiri tuh Karangkancana kan, cuman waktu itu kami nggak ikut ke Karangkancana karena ya dekat lah kan bisa di Dagu kendaraan roda 2 waktu itu.
Nah, saya pas SMP kelas 3 lah, orang tua membeli rumah di Luragung. Nah, saya pas SMA kelas 1 tuh tinggal di Luragung. Ibu bapak saya masih di Ciwaru. Jadi saya SMA kelas 1 sampai kelas 2 tuh ya sendiri gitu. Karena kakak saya di Kuningan sekolahnya gitu, di SMA 3. Nah, itulah titik langkah pertama saya masuk kenakalan di usia itu. Ya ketika sorangan lah gitu kira-kira Om Deden lah gitu. Berarti kan aslinya mah pramuka berarti. Asli ya? pramuka. Saya rumah kakek saya tuh ini kan rumah Pak Yayan yang masjid tuh, yang sekarang jadi masjid. Ya. Belakangnya rumah keluarga Pak Dadang Awang, Pak Yusron situ. Persis sebelahnya. Depan-depanan sama Kang Anton Gerage lah. Gitu. Ya, Kang Anton tuh satu angkatan dengan adik ibu saya yang paling bungsu, Bang Deden itu. Sekolahnya teh. Yang sekarang jadi salah satu kasih di Dinas Kesehatan. Ibu saya tuh 8 bersaudara, Deden. 8 bersaudara? Iya, 8 bersaudara. Gitu. Nah, MTS tadi kan ya, Iya, MTS di Luragung. Iya. SMA-nya di? SMA Luragung. SMA Negeri Luragung. Iya, Luragung. Produk Luragung asli lah. Produk Luragung, jurusannya IPA, IPS? IPS, Deden. IPS? Iya. Iya. Sarua. IPS. Biasanya orang-orang IPS kan sukses-sukses ya. Ya, saya sih ya gimana ya? Saya saya diuntungkan bapak saya tuh hobi baca koran. Baca koran? Iya, bapak saya tuh hobi baca koran. Jadi hampir setiap hari langganan waktu itu beberapa koran atau Gatra. Gatra, Pikiran Rakyat. Di rumah tuh selalu tersaji koran sehingga ya saya akhirnya membaca kan gitu walaupun nggak diminta. Terus bapak saya hobi nonton berita. Nah, ruang imajinasi saya terkait dengan masalah pencapaian situasi hari ini itu ya dibentuk di Ciwaru sebenarnya karena faktor itu terpecut oleh situasi orang tua. Ya cuman ya sempat nakal dulu lah, nakalnya juga luar biasa nakal gitu. Nakal kumaha nakal? Aduh. Nakalnya luar biasa pokoknya. Saya ya nakalnya luar biasa. Saya pernah saluhureun kabur di sekolah gitu. Wah, itu ngecot, lebih gitu. Itu kenakalan bagi saya kenakalan biasa. Saya pernah pesantren di Polsek Ciwaru kan. Ya, nakalnya luar biasa, saya nakalnya luar biasa dan nakalnya agak sedikit kriminal ya. Terus di SMA saya juga bisa, ya silahkan dicek lah saya. Bahkan teman-teman saya termasuk guru itu agak tidak percaya dengan saya hari ini dikirain bakal jadi on gitunya gitu kok lagi jadi melenceng gitunya. Gitu kan, ya. Bapak guru, ibu, kira aku anak-anak. Saya pernah kabur dari rumah gara-gara pengen motor nggak dibeliin motor. Penampungannya rumah Rio gitu. Penampungannya Rio Kencono. Di Olecen. Iya, di Olecen. Jadi saya seminggu itu di situ. Jadi rumah saya kosong karena ibu bapak saya masih tinggal di Ciwaru. Rumah Rio pun kosong karena ibu bapaknya tinggal di Kuningan. Tinggal di Kuningan ibu bapaknya. Jadi ya rumah kami itu zaman SMA kami itu ya menjadi base camp lah cara bahasa budak Kainama gitu ya. SMA itu tanya? SMA. Ya Badung Om Deden lah nyerakin katanya. Tapi halus sih. Meskipun ya meureun MTS, SMA, Badung ya. Di kuliah teh kan berarti udah jadi presiden Mas. Saya cerita masa SMA dulu. Saya nggak tahu datang dari mana bahwa saya orang yang tidak mau kalah. Dina Kabadungan kudu pang Badungna saya. Dina hal lain pun kudu nomor hijina gitu. Walaupun dina akademik saya sulit mengajar itu. Saya paskibra pertama pendiri di SMA Luragung yang diberangkatkan ke Kuningan. Walaupun saya waktu itu lolos sebenarnya paskibraka, cuman saya pikir kenaon lah gimana dunia orang kan gitu kan. Saya pendiri PA di SMA Luragung bareng Rio. Jadi setiap hari Senin sejak saya kelas 2 sampai kelas 3 dipastikan saya salah satu petugas upacara. Kadang pengibar bendera, kadang pemimpin upacara, kadang pembaca teks, dipastikan. Tapi dipastikan juga setelah upacara selesai nama saya dipanggil. Gara-gara Jumat ngecot nggak datang pramuka gitu. Gara-gara ya kayak gitu-gitulah, gara-gara aya nu ngalaporan ngarokok di kantin gitu kira-kira. Paling jeung si Rio. Nah, itu. Jadi kami di fase yang mirip ya saat itu bukan broken sebenarnya sih. Bukan broken ya karena
ya kami memanfaatkan keleluasaan yang memang momen saat itu. Ya. Masa kuliah yang ternyata insting naluri tidak mau kalah itu terbawa sampai dengan masa kuliah Om Deden. Teman yang merubah saya itu namanya Muhammad Iqbal. Orang Riau, orang Rokan Hulu Hilir ya, Rohul ya. Kuliah. Waktu kuliah. Jadi di belakang kosan saya kosan di Jalan Kusuma Negara pertama kali di samping makam pahlawan. Di belakang tuh ada asrama Rohul, Rokan Hulu Riau ya, Rokan Hulu Riau. Nah, dia punya kakak namanya Alpasirin. Dia sekarang anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, kakak yang satunya namanya Nugroho Noto Susanto. Sekarang jadi anggota wakil ketua anggota KPU Provinsi Riau. Di keluarga mereka budaya baca tinggi. Kebetulan saya diberikan kesempatan sama orang tua ngasih diberikan motor di awal teh. Jadi teman saya yang namanya Iqbal yang asramanya di belakang kosan saya tuh setiap kemana-mana bareng sama saya. Nah, kebetulan ada tempat diskusi di TK Budi Mulya, yayasannya rumahnya Pak Amin Rais. Ya. Oh, di situ kumpulan aktivis-aktivis KOS yang sekarang menduduki beberapa posisi. Saya tuh hanya sebagai tukang antar aja. Saya tuh cupu ngomongin tentang Hegelian, ngomongin Marx, ngomongin tentang hegemoni, ngomongin tentang situasi. Kan setengah arti orang teh sama uragung gitunya. Dedenya setengah arti naon atuh apal naon gitu. Cuman dalam 2 kali diskusi kok saya jadi cupu, saya bilang kan. Aing baheula di Luragung teh hare goreng ieu Kopinho kan maksudnya overboyna gitulah gitunya. Saasi di Luragung nu apal gitunya. Nu apal saya gitunya di Luragung guys. Pokoknya insya Allah lah dari angkatan saya ke bawah sampai ke SMP itu karena alen gitu. Karena kenakalan saya fantastis lah, fenomenal lah kenakalan saya itu Om Deden. Kok di sini saya jadi bukan siapa-siapa. Nah, akhirnya saya ceritalah ke yang Nugroho Noto Susanto, panggilnya Bang Nugi, sekarang anggota anggota KPU Riau, Provinsi Riau. Cerita, saya dikasih buku lah waktu itu catatan Sang Demokrat, Soki. Belum jadi film waktu itu. Saya baca, buku naon sih. Nah, ketemulah salah satu teman dulu namanya ada Chicken Soup. Nah, kan Chicken Soup tuh ada beberapa serial ya, ada untuk tips bagaimana memilih jurusan, bagaimana menjadi teman kampus segala macam. Saya labas itu baca semua beberapa buku itu. Nah, sebenarnya saya sempat bergabung di HMI. Sampai LK1, pulang ke rumah, bapak ngajak ngobrol gini-gini. Gini ente kieu cenah ieu mah lain pemikiran Muhammadiyah cenah. Kok nama ente balik suka enggak Jogja asup di IMM. Lamun teu di IMM mau diberi duit jajan. Karena bapak saya dari kakek segala macam kan pernikahan ibu saya sama bapak saya kan saksi nikahnya itu Pak Uri almarhum waktu itu. Iya, Pak Uri ya, tahu. Cerita bapak saya itu waktu itu kondangnya Pak Uri itu seperti Agim hari ini lah. Tahun-tahun itu tuh. Pak Uri lah menjadi salah satu saksi nikah. Kebetulan bapak saya juga dulu sempat ngekos di rumahnya Pak Uri. Kalau bapak saya kan orang Subang Kidul, Deden. Oh, aslinya orang Subang Kidul. Jadi ketika masa remaja di Kuningan tuh salah satu tempat singgah yang pernah dia singgah itu ngekos di rumah Pak Uri. Jadi saya kalau lihat teman-teman kayak Agus, Kusman, kayak teman-teman yang lain hari ini, saya mengimajinasikan dia bapak orang teh bola tembereng kieu nusok di titah gitu, nusok daekan. Ya akhirnya hikmahnya ke saya gitu. Ternyata pas saya nyebut nama bapak saya, kenalin semua, yang bapak saya itu malah aktif tapi biasa saja kan gitu kira-kira. Nya si Anggi lah gitunya dikenal di angkatan gitunya. Nu mana? Ya nusok sarebe teh kan gitu. Kayak asa terkenal. Ya maksudnya gitulah, maksudnya saya biasa-biasa kayak gitu. Bapak saya aktif dulu di KNPI zamannya Pak Momon gitu. Cuman ya mungkin biasa-biasa saja, anggota biasa. Cuman saya merasakan hari ini panggil kayak dia, anaknya iya, iya Mbak. Iya. Saya akhirnya punya kesimpulan itu. Namanya siapa berarti? Bapak saya? Iya, jangan disebut. Bapak saya itu Pak Nono Supriyatna. Pak Nono Supriyatna. Terakhir pensiun di MTS Luragung, sebelumnya pernah jadi kepala sekolah di MTS Cibingbin, sebelum di Cibingbin di kepala sekolah MTS Garawangi, depan rumahnya Arin. Pengangkatan pertama di kepala sekolah MTS Subang di kampung. Itu luar biasa Om Deden. Bapak saya itu 4 tahun pulang pergi naik motor ke Subang tiap hari. Vespa. Udah punya motor Jupiter. Saya waktu itu udah di Jogja, saya udah pulang di Jogja. Nggak pernah sakit. Sekarang
di rumah kalau ragu nggak pasar mau ke motor atau pakai jaket sakit langsung riang. Udah enak mah. Urang bikin sakieunya Iya. masih dua Iya. urang sok asup Ya, angin we. ya karena cerita singkat itu, jadi saya tuh main ke asrama Kuningan Om Deden. Tiba-tiba saya melihat di ruang tamu itu ada bagan struktur. Saya ingat namanya itu Ketua Dadan Nugraha. Mohon maaf Kang Dadang, saya bilang, nama nasa teu pantes jadi gitu, pantes sama ngaran urang hate teh. Kayak asrama naon maksudnya? Asrama di Jogja. Kuningan IPMK. IPPMK. IPMK, Oh, IPPMK itu ya, Jakarta. Jakarta IPMK. ya. Jadi pas main ke asrama IPMK ada struktur nama Ketua Dadan Nugraha. Wah, besok mengaran orang di dinya teh. Ya guys, dah saya tuh nggak berpikir apapun gitu. Begitupun ketika masuk masa ospek, hati saya berujar gitu. Wah, gila. Namanya waktu itu Cahyo Prabowo, presiden mahasiswanya. Angkatan saya waktu itu ada 3.000 mahasiswa. Anjing keren banget itu Pak pidato hari mahasiswa itu nanti besok-besok saya lah yang ada di situ gitu. Hanya sebatas ngomong waktu dalam hati. Ya sampai dengan semester 4 diisi dengan nakal karena ya kabayang adanya nakal minta ampun. Kelaan pas ke nganterkeun mana motor teh semester seberapa berarti? Semester 1 sampai semester 4. Jadi saya nggak, karena teman-teman kenapa saya mau? Karena dia selalu membantu saya mengerjakan tugas. Oh, ya. Jadi ibarat kata aing teu boga motor, ke kampus urang bareng jeung ente, timbal balikna tugas urang gawean. Dan timbal balikna lain kalau ada acara diskusi segala macam lu jemput gua ya Ham. Nah, itu. Jadi yang mempirusi saya itu namanya Muhammad Iqbal itu. Nah, sampai semester 4 Sampai semester 4. Nah, mimiti ieu dapat hidayah lah gitu. Berarti kumaha? Sebenarnya sih kalau disebut hidayah sih enggak ya, karena saya sampai dengan masa akhir kuliah juga masih nakal ya. Ya mungkin Om Deden pernah mendengar lah ada sedikit sengkurat lah. Cuman naluri untuk tidak harus jadi orang nomor satu itu tetap ada gitu. Jadi di semua lingkungan ya, misal nakal dugem, wah saya di dia kudu pangjagona. Gitu. Pangdugemna begitu dina urusan. Ya, semua orang punya masa lalu ya, urusan narkoba misal gitu kan. Orang kudu panggilna gitu sampai ke tingkat sampai ke pengendali bahkan bukan ya ini masa lalu lah saya bilang. Bandar lah. Dan kayaknya catatan saya juga ada di Polres lah kayaknya kan gitu. Saya bukan hanya sampai bandar Om Deden. Saya sampai pengendalian Jawa Tengah, Jawa Tengah. Sampai ya 5 kawan saya waktu itu kan karena ya salah satunya banyak lah ya ada yang kan itu mah dulu kan. Ya, dulu. Jadi dan saya memastikan saya melakukan itu bukan karena saya menikmati itu, cuman karena HTT gitu. Kudu nomor hiji biasa kalau dina uang manapun. Berarti masuknya ambisius sepertinya. Ya, mungkin kalau kata orang mah kayak Mourinho lah ya. To be number one lah gitu ya. Tapi saya nggak menyadari itu. Saya menyadari itu pasca selesai kuliah. Ya saya lagi berhadapan dengan hukum yang luar biasa. Ya saya dipertemukan dengan Pak Agus Suparman waktu itu Om Deden. Ya itu Pak Agus Suparman ya beliau orang yang ikut membantu saya menyelamatkan saya dari lubang itu baik lubang yang hikmah tuh di situ tuh. Saya hidayah tuh di situ. Itu masih semester berapa? Itu udah selesai kuliah Om Deden. Udah selesai kuliah. Saya udah jadi presiden mahasiswa, udah jadi presiden nasional. Itu udah malang melintang. Pas masa selesai kuliah saya ke Jakarta ketemu Pak Agus. Ya Pak Agus Suparman waktu itu lagi di Lemhanas Om Deden. Ya, dia keras lah sama saya. Kamu ternyata Pak Agus sudah dapat informasi terlebih dahulu tentang saya. Jadi saya pas ketemu tuh, kamu janji sama saya berhenti. Kalau kamu janji sama saya berhenti kan tidak mengulangi, kamu bareng sama saya. Tapi kalau kamu masih begitu, kamu jangan bareng sama saya. Ya karena waktu itu saya menjelang menikah dan logis lah, ya udahlah akhirnya saya berhenti ya, bareng sama beliau. Saya hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun di Bekasi ya sama Pak Agus Suparman gitu. Saya ya bisa dikatakan yang menemani dan membantu beliau lah. Dulu tuh 2 tahun. Itu perjalanannya ya. Dan sekarang mungkin tangganya itu Iya. Makanya sekarang kan lagi tren nih law attraction tuh ya. Law attraction. Law attraction yang daya cipta ya kan, daya cipta dan imajinasi. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya tidak pernah berproses secara politik gitunya menjadi ketua asrama IPMK enggak. Saya ingat tahun 2005 saya buku The Secret lagi waktu itu fenomenal. Tulisannya Ron Traveler.
saya baca itu. Yang membuat menarik saya dalam buku itu dia menentang istilah jangan berleha-leha. Jadi dia malah mengatakan bahwa nggak apa-apa berleha-leha, nggak apa-apa bermalas-malas, selama Anda membangun frekuensi dan mendaya ciptakan. Anda itu mau jadi apa? Ya. Nah, karena ketika daya cipta itu direproduksi berulang-ulang, dengan sendirinya akan sendirinya mengantarkan ke situ ya. Akhirnya dilalahna masih resep ulin, baca buku eta, oh ya lah aing teu kudu bener kuliah segala macam. Saya kan kuliah lulus di semester 17 Om Deden. Tapi bukan kan 17 Berapa tahun nih? 8 tahun lah. Sama si Sirio lah gitu. Sirio kan akhirnya mengambil diteruskan di Uniko kan. Sirio mah aya embongna Nah, lah. Gua saya mah 20 semester. Tentunya belum berlaku pemutihan waktu itu. Ya, jadi itulah Om Deden sejarah singkat saya sih. Jadi makanya saya memberlakukan ke anak-anak harus banyak ke istri saya bilang, anak-anak tuh harus banyak ruang kosong. Ruang kosong. Karena di ruang kosong itulah dia melamun. Mungkin Ya. Om Deden juga sampai detik ini imajinasi berangkat dari ngalamun. Ya. Nah, jangan direbut, jangan dicuri ruang kosong itu. Makanya saya nggak kurang sepakat dengan istri, anak pulang sekolah dikursusin segala macam. Enggak sih, jangan. Biarkan dia banyak melamun. Ya, karena tuntutan zaman, ya senang di handphone. Akhirnya saya bilang ke anak-anak, silakan pakai handphone, tapi jangan nonton YouTube, jangan nonton TikTok, silakan berimajinasi sendiri. Akhirnya dia boleh download game, tapi sini ayah pengen tahu game apa yang dimainkan. Ya, aku ngalamun Om Deden nih, karasaku saya. Ku ngalamun itu, Dan semua ini berkat ngalamun. Jadi kenapa saya bisa sampai staf khususnya Om Deden? Saya punya senior namanya Bang Nasrullah Larada. KBPI. Ketua Umum KBPI. Iya. Itu senior saya itu. Waktu itu beliau staf khusus Pak Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan. Nah, pas beliau staf khusus Menteri Pendidikan, saya ketua BEM. Ya. Senior yang satunya Bang Am Sapulete, waktu itu staf khusus Presiden. Salah satu pembisiknya SBY waktu itu, Bang Am Sapulete dan Bang Nasrullah. Nah, ya saya waktu Presiden mahasiswa kalau ke Jakarta ketemu mereka, minta ongkos ke mereka, biasalah ya junior senior kan. Iya. Nah, di saat pertemuan dengan mereka, gila enak banget ya kerja sama mereka. Jam kerja nggak ada, gaji gede kan gitunya. Staf sus itu ya. Staf khusus waktu itu Bang Nasrullah kan, staf khusus. Udah berjalannya waktu, gila ini imajinasi saya di tahun 2008 ya. Akhirnya pas saya dilantik itu, pas saya duduk di gila bener ini Ronda Barrel ini. Itu saya padahal nggak tahu itu namanya staf khusus tuh, nggak tahu saya nggak tahu ada jabatan staf khusus menteri ya. Iya, staf khusus menteri. Bang Nasrullah waktu itu staf khusus Pak Bambang Sudibyo. Nah kalau misalkan tadi obsesinya kan pengen nomor 1 nih. Yeah. Kenapa nggak jadi menterinya nih sekarang punya hayalan ke situ? Nah, berjalannya waktu, Ya. semakin dewasa, akhirnya kesadaran akan kemampuan dan kesadaran akan siapa diri itu muncul. Ya, entah mungkin pasca Didikbud ini karena kerjaan sehari-hari behind the screen ya, di belakang layar, nampaknya sekarang dunia saya di sini. Nampaknya dunia saya di sini. Oh ya, saya bantu orang di belakang. Ya dengan sendirinya itu meluntur. Berarti saya kemarin ngotot pengen jadi orang nomor 1 untuk menghantarkan saya ke posisi itu. Setelah di posisi ini, ya di Jakarta kan orang yang lebih pintar banyak. Orang yang lebih cerdas apalagi gitu ya. Orang yang daya cipta dan ngalamunya lebih dalam lebih banyak. Penulis-penulis kan lebih daya lamu, daya ciptanya lebih banyak. Wah, saya kayaknya nggak bisa bekejar-kejar dengan orang itu. Akhirnya saya melakukan kegiatan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Oke, saya cari ruang-ruang yang naik gunung. Gitu. Sering ningali kan di Facebook. Ya, saya sebulan sekali naik gunung Om Deden. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu udah berapa gunung sekarang? Total sih hitungan terakhir kemarin selamat itu 18. 18. Ya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sampai ke puncak. Sampai ke puncak, sampai alhamdulillah. Ada yang pertama sumbing, pendakian pertama nggak sampai puncak karena saya tersesat waktu itu. Jadi 7 bulan gunung ditutup karena Covid, jalur tertutup jukut lah gitu, tertutup rumput, saya tersesat.
saya sama istri saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Sebulan kemudian karena penasaran saya tempuh lagi melalui jalur yang berbeda, alhamdulillah sampai. Selebihnya sempat. Nah, dari berapa? 18 ya. Yang paling menarik tuh. Terakhir mana? Selamat. Gunung Selamat. Selamat ya. Itu menariknya. Unik Ya. lah. Berkesan gitu. Iya, karena di seumur-umurnya Om Deden. Saya tamat puasa tuh baru kemarin lebaran tahun ini. Lebaran tahun. Seumur-umur saya ingat. Jadi saya ngomong sama istri saya waktu itu, Bu, tolong dong ayah pengen puasa full tahun ini lah seumur masa saya untuk puasa ngerakeun ke budak. Ya udah tuh ya. Ya saya saling support lah gitu. Jadi kalau saya keluar istri monitor, kalau saya di Jakarta per 1 jam awas ingat gitu. Alhamdulillah saya hatam puasa kemarin Om Deden. Ya dan pencapaian baca Al-Qur'an pun saya alhamdulillah sampai juz 18. Ya maksudnya saya tidak mau menceritakan. Ada yang lebih baik. Banyak. Ada mungkin Om Deden dari sejak usia kecil. Ya, 3 saya jujur. Dari situasi itu saya ingin mengatakan bahwa oke, itu secara ritual keagamaan, secara spiritualnya saya harus dapat. Pertama saya daki ke Merbabu. Yang konon katanya ada energi lain lah, sungil segala macam. Saya sama istri ke Labu. Wah, kurang nggak dapat gitu ya, soalnya itu nggak dapat. Cuman walaupun beberapa renungan dapat, nggak dapat Bu, ke Merbabu bulan depannya, nggak dapat. Terakhir ke Selamat kemarin dari sejak sebelum berangkat sama istri saya bilang, Bu nih kayaknya kerjaan saya ini Tuhan penentu, tapi ya gimana Tuhan mau menentukan kalau nggak ada orang yang membisiki. Gitu. Misal gimana saya dapat posisi itu kalau nggak ada orang yang bawa kan? Gimana? Kan pasti saya nggak mungkin duduk di situ kalau nggak ada yang rekomendasiin, kalau nggak ada yang bawa, kalau nggak ada yang percaya kan gitu. Di saat kompetisi seperti ini ya saya niatkan pengen sudah nunggus gitu. Penting ayeuna tong niku ka batur, tong nyeri hate batur gitu lah. Ya di situ di Selamat kemarin Om Deden saya dapat. Selamatnya. Iya. Ya alhamdulillah lah. Gunungnya selamat, selamatnya. Berarti itu khatamnya biasanya mah bolong-bolong gitu. Hatam alhamdulillah. Ya secara nahan lapar lah. Ya. Secara nahan lapar Om Deden. Saya secara sadar dan secara sengaja menyebarkan ini ke beberapa teman-teman saya dengan motivasi saya ingin ngajak bareng baik dan teman-teman. Oke lah, perilaku yang lama-lama ya saya juga sekarang nggak baik-baik banget lah, masih lah gitu ya. Sekarang ya. Cuman kalau narkoba alhamdulillah saya sudah sejak punya anak kedua sudah berhenti Om Deden. Oh jadi sampai anak kedua mah masih. Minum sih ya minum masih lah ya gitu. Ya saya harus terbuka aja saya besar harapan pembicaraan kita hari ini dimensi kebermanfaatannya luas. Bermanfaat bagi teman-teman muda yang membutuhkan informasi ini, bermanfaat bagi teman-teman saya teman sekolah SMP SMA bahwa makasih ya lu udah nemenin nakalnya gua. Makasih lu ya udah dengan setia gitu ya nemenin nakalnya gua gitu. Ya kalau nggak ada lu mungkin gua nakal sendiri bisa bablas. Karena ada lu gua nakalnya terjaga. Termasuk Sirio. Ini udah berhenti total Om Deden. Hebat. Saya malu sama dia. Dia udah pasca penugasan, pasca dia kerja di BUMN itu, kerja di BUMN itu dia pak. Saya sekarang sembunyi-sembunyi kalau. Akhirnya mah sembunyi-sembunyinya. Kanyahoan kan kayak terbit. Ya saya tujuannya itu saya ya nggak baik lah menceritakan keburukan, cuman ya motifnya itu saya motifnya itu. Jadi kalau ada orang yang nukut-nukutin saya Om Deden, Om nanti masa lalu gini saya bilang, ada yang menyampaikan ke istri saya foto-foto lama lah gitu ya, genit ya. Ada yang ngaduin saya jelek-jelek saya. Istri saya dengan entengnya bilang, kenakalan yang kamu tahu tentang suami saya itu baru 10% ya. Yang kenakalan yang luar biasanya kalian nggak tahu, saya yang tahu. Saya pacaran dengan istri saya dari kelas 1 SMP Om Deden. Alhamdulillah. Jadi tapi dulu, putus nyambung gitu. Ya pas kuliah aja, istri saya kuliah di Bandung. Jadi zaman SMA, SMP itu kalau malam minggu tuh utah nu mencetan tuh istri saya. Oh iya. Ya. Kan di kelas 1-nya. Di kelas 1 SMP ya. Ya tapi kan di perjalanan malah gitu. Kalau istri saya sih enggak setahu saya ya. Sayanya yang bolak-belok gitu.
Karena kan itu bisa terasa ketika malam pertama kan. Ya. Ya mungkin kalau hati iyalah gitu ya. Ya saya bicara begitu dikontekskan dengan pergaulan pacaran zaman sekarang ya. Saya bukannya itu kan. Ya. Jangan inilah. Ya biar orang tua yang sekarang jadi orang tua maksudnya kan Iya, betul. lebih waspada gitu maksudnya. Dulu aja kayak gitu, apalagi sekarang gitu kan maksudnya kayak gitu. Iya. Biar lebih Siun hati-hati. makanan anak awe kabeh ditilu. Duh. Tilunya. Seru aja ngobrol Den. Ya kan karena tadi selalu pengen jadi nomor 1. Iya. Ya, nambah terus perempuan gitu. Kemarin biar lebih banyak. kami kecolongan pas pendakian Merbabu. Jadi yang keempat, ya kan keguguran istri saya. Jadi istri saya nggak kontrol haidnya. Ternyata pas pulang dari pendakian, istri saya baru dia terlambat datang bulan. Setelah dicek positif oleh tespek, sore ke dokter positif. Minggu depan kami kunjungan lagi ke dokter untuk cek nggak berkembang janinnya. Minggu depannya lagi nggak berkembang. Ternyata kondisi fisik istri saya tidak seperti di usia mudanya lah, udah tidak muda lagi. Jadi lemah, jadi ya tidak berkembang, akhirnya dikuret kemarin. Nah terus ini Kang Ilham ya, kan sekarang udah berapa tahun tuh hidup di Bekasi, di Jakarta gitu. Saya masuk Bekasi itu masuk Jakarta ya, 2010 bulan Mei, tepat hari ulang tahun saya. Saya cerita nih, diusir Om Deden, ku ibu saya. Di ibu dan bapak saya. Di Luragung teh? Iya, di Luragung. Ya Om Deden tahulah kita dulu di warung rakyat ya, di Radar. Rata-rata pejabat waktu itu teman bapak, seumuran lah gitu ya, ke NPI. Ya. Jadi setiap kita ngapa-ngapain tuh, sok nyampe ke bapak, risi, Ilham, yuk mana yang misnahasi, lu banu nelpon ke bapak, gitu. Singkat cerita, intinya aktivitas kita dulu dengan warung rakyat banyak mengganggu orang, dan itu nelpon ke bapak gitu. Bapak saya sama ibu saya udah nggak habis pikir. Teman saya namanya Lucky main ke rumah. Ingat waktu itu hari Minggu. Lucky kerja dia. Sekarang kerja di salah satu perusahaan multinasional, perusahaan besar. Ya karirnya udah bagus di salah satu manajer. Nah datang ke rumah saya, bilang berteman aja karena kami teman sesama. Nah, bapak saya ngomong, Luk, Ilham angkat besok, bawa si Ilham. Ya. Ibu saya bilang, ya bawa si Ilham. Udah di kamar, enggak saya angkat ke Jakarta. Saya berangkatlah ke Jakarta dengan perasaan nggak jelas waktu itu ya. Saya ngapain ke Jakarta? Ya ini saya di Jakarta numpang di kosannya Lucky, berjalan mengalami kemudahan, ketemu Pak Agus segala macam. Akhirnya pas saya merenung, oh iya, orang lain itu datang ke orang tua minta restu. Adik saya diusir, udah melampaui restu itu Om Deden. Tapi bagus sih. Saya wallahi bilang, saya diusir sama ibu saya sama ibu bapak saya itu. Ya konteks usirnya gitu karena risih gitu loh, lihat saya gitu nyembang udang borak kan apal sorangan kan gitunya, kadang sengaja dari rumah rapi pakai kemeja gitu seolah gawe datang ke Radar, baju dibuka digantung sare deui kan gitu. Nah itu tujuan saya mengobati, menenangkan orang tua. Ya, akhirnya udah klimaks sekali ibu bapak saya ngusir saya. Ya berangkat, akhirnya saya merenung gitu. Ya gini, asa di kemudahan be gitu. Setelah saya pikir, oh ya, batur mah datang ke kolot sampai sujud gitu nya, minta doa, minta restu, urang mah diusir. Oh, karena diusir itu melampaui restu. Iya melampaui atuh. Oh, kan tadi pentai eta mah. Ya usir kalau nanti positif ya gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi pentas langsung bae. Mental kayak gitu kan. Sampai setahun saya pertama di Jakarta saya disupport. Support kosan, biaya hidup masih disupport. Padahal diusir enggak? Ya sudah diusir. Mau pulang, ulah geus cicing didinya. Ulah cicing didinya. Ya karena waktu itu permasalahan saya di Jogja kan mungkin tahu ya, itu lagi tinggi-tingginya kan secara keamanan fisik dan keamanan secara hukum juga saya waktu itu lagi di ambang yang tidak aman. Nah, kan karena sudah 2010 kan? Ya. Sekarang 2022. Berarti 12 tahun. Ya. Ada rasa ini enggak kangen atau pengen mengabdikan diri di Kuningan aja lah, di tanah kelahiran gitu. Ya, Covid lah yang membuat rasa kangen itu muncul. Ya saya harus terbuka bahwa sebelum Covid saya masih ada hasrat pengakuan. Menurut saya manusiawi ya Om Deden ya. Ya dengan adanya Saruku, dengan adanya Kuningan Susu, saya pernah bikin menara 27 dan sebagainya. Itu adalah
dominan itu pengakuan ya. Pengakuan dan eksistensialisnya, eksibiosismenya masih dominan. Di era Covid, saya lebih banyak di Kuningan. Saya coba membantu Pak Cep waktu itu ya, membantu, dan mungkin Om Deden juga tahu sampai Pak Cep Purnama ya, Bupati ya. Saya membantu segala macam. Di situ udah mulai, oh iya, ketika orang semua sudah mengetahui, mengenal, kenapa harus mencari pengakuan gitu Om Deden? Ya. Nah gitu ya, Kenapa harus masih mencari pengakuan gitunya. Kan gitu sih ya. Saya bisa paham kenapa orang-orang secara ekonomi yang sudah kaya raya masih terjun ke dunia politik. Ya. Ujung-ujung nama kan lain yang duitnya sebenarnya sih untuk sekelas orang yang kaya raya tuh kan. Ya mencari itunya gitu ya. Ketika saya sudah punya itu kok masih mengejar itu gitu teh. Ya udahlah, saya ngebantu, mulailah terlibat aktif di beberapa kegiatan Kuningan. Sudah ada rasa kangen, rindu, memanggil. Akhirnya ya ketemu dengan Kang Asep Armala ya kan. Saya sampaikan ke beliau bahwa kami diskusi panjang kan sebelum beliau memutuskan menjadi ketua DPD kan. Kami sering ketemu di Jakarta ya, karena temannya Pak Robi kan. Sering ketemu sama Pak Mat Robi, kami diskusi, sering ngobrol-ngobrol ya. Singkat cerita, beliau mau mencalonkan ketua DPD, dan saya tahu beliau secara moral publik dan secara jejak politik ini orang baik. Secara moral publik ya, bukan secara moral yang sandaran syariah apalagi. Ya kita nggak pernah tahu kan itu kan. Pengusaha ya kan. Itu secara moral publik ya. Standarnya politisi dong, jangan standar dengan remaja masjid kan begitu ya. Ya kan gitu ya. Ini orang baik saya bilang, dan beliau tulus betul ingin membesarkan partai yang sempat dibesut oleh orang tuanya dan kakaknya. Udah saya menawarkan diri waktu itu. Oh baik, Mas Asep, saya siap mendampingi Anda untuk menjadi struktur pengurusan. Dengan catatan saya minta serestu Pak Robi. Saya di Kuningan itu berpolitik dihantarkan dan ditemani oleh Pak Robi. Mungkin tanpa Pak Robi saat itu tidak memberikan kesempatan ruang yang strategis. Saya dampingi Pak Robi kemana-mana, mungkin orang tidak akan mengenal saya. Ya akhirnya komunikasi baik, Pak Robi mengizinkan. Nah, saya sekarang masuk di jalan pengurus wakil ketua DPD Partai Golkar. Wakil ketua ya. Ya gitu. Dan mungkin ada niatan nyalek ya. Ya jujur di beberapa bulan yang lalu terbesit itu Om Deden. Cuman lagi akhirnya saya memikirkan kenapa pengakuan harus saya cari. Ada 3 fungsi dewan, budgeting, legislasi, mungkin sama controlling. Sepertinya 3 fungsi itu sudah saya dapat. Hari ini saya masih leluasa untuk ketika ada menurut saya tidak baik, saya diberikan keleluasan untuk menelpon Pak Acep langsung direspon gitu, menyampaikan kritik. Begitupun kepada beberapa kepala dinas yang menurut saya ini perlu diluruskan dan perlu diperbaiki. Saya bisa komunikasi dan menyampaikan kritik secara langsung walaupun berbeda lah. Dulu mungkin terbuka di publik, di koran, segala macam. Sekarang ya menurut saya di belakang lah secara halus, secara tertutup. Saya sering menyampaikan. Nah terus terkait dengan masalah anggaran juga, dengan posisi saya hari ini membantu sebisa saya untuk mengakses beberapa kementerian ya. 3 fungsi itu sudah saya dapat. Akhirnya saya berpikir bisa jadi ruang privilege, akses itu yang saya miliki hari ini tidak akan saya dapatkan ketika saya jadi anggota dewan di salah satu partai tertentu. Nah saat ini pikiran itu muncul Om Deden. Pikiran itu muncul. Jadi masih ragunya nyalek kayaknya. Konteks ragunya ini bukan nyalek tidak nyalek ya. Konteks ragunya hari ini kan itu tadi fungsinya itu. Fungsinya sudah punya. Ya, rasaan kayak gitunya. Saya ketika ngobrol kopi di mana-mana, oh ternyata nih ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, misalnya entah di dinas tertentu atau di kepala daerah langsung. Saya bisa nelpon hari ini. Ketika ada pun visi yang bisa disusupkan, saya bisa ngomong ke Kang Asep Armala sebagai ketua partai. Ini bagusnya begini, perjuangkan dong di parlemen. Oh kan silakan komunikasi sama Kang Yudi sebagai ketua fraksi. Saya diberi keleluasan itu. Akhirnya ya sementara ini begitu. Sementara ini ya. Iya. Tapi tetap di struktur partai. Masih ya. Saya alhamdulillah dari dulu punya rasa yang
tidak nyaman untuk loncat-loncat ya. Ya saya dulu zaman mahasiswa saya dengan Pak Haji Kamdan kan bertahun-tahun, nyambung dengan Pak Agus Suparman bertahun-tahun, nyambung dengan Pak Robi bertahun-tahun, dengan Pak Gita Wirjawan bertahun-tahun, dengan Prof Muhajir, dengan Mas Fajar Rijaul Haq, dengan Pak Pratik sekarang. Ya alhamdulillah semuanya sekarang masih membangun hubungan yang baik ya. Nah, pandangan ini mungkin pandangan Kang Ilham ini mengenai Kuningan saat ini seperti apa? Saya melihat Kuningan hari ini, saya perlu sampaikan secara keras, mereka tidak bekerja dengan menggunakan hati, Om Deden. Mereka teknisnya apa? Mereka Ke pihak terkait dan stakeholder yang bertanggung jawab. Ya secara singkat, ya antara eksekutif dan legislatifnya. tidak menggunakan hati. Kerja dengan menggunakan hati. Salah satu contoh. Ya pantulannya bisa kita dapat, Om Deden. Pantulan hal apapun ketika berlandaskan dari hati kan bisa terlihat gitu loh, bisa terlihat. Ya contoh yang eksplisit kan sulit ya. Cuman kan situasinya hari ini sudah makro, udah ngejulumit ya, permasalahan di Kuningan tuh banyak ya, dari permasalahan kemiskinan, pengangguran, tenaga kerja dan sebagainya. Masalah pertanian yang menurut saya ini ya kayak yang ironi gitu. Kabupaten pendidikan tapi anggaran pendidikan, saya tidak indikator melihat political will kepala daerah ataupun pimpinan daerah itu kan dari PAD murni. Pengalokasian PAD murni. Karena itu otoritatif kepala daerah berdasarkan mandatori yang dimilikinya. Nah, PAD murni untuk dunia pendidikan Kabupaten Kuningan dalam sejarah itu paling tinggi di LR almarhum Bu Uce di 13%. Kesini 7, 5, 4, 3, nggak lebih dari 14%. Ya, itu bisa dilihat kan gitu. Nah sekarang kita lihat lagi terbesar ada di mana. Udah kelihatan karena itu kan otoritatif kepala daerah ya, kepala daerah masing-masing ya. Dan ini bukan hanya Kuningan saja, bukan hanya Kuningan saja. Jadi di Indonesia ini saya waktu zaman di Dikbud hanya DKI yang secara 20% murni melaksanakan undang-undang itu, 20% untuk pendidikan. Walaupun hari ini semua daerah secara APBD kumulatif 20% untuk pendidikan, tapi kan itu ada komponen DAU, komponen DAK, komponen gaji. Ya benar 20% secara APBD. Cuman kan indikator melihat politikal itu dari PAD murni. Ya, kalau ngomong hari ini semisal pembangunan berbasis desa, indeks keterlibatan desa menurun IDM kan, menurun 0, sekian digit. Nah, saya sih itulah pantulannya itu sih Om Deden. Pernah menyampaikan secara langsung nggak ke Pak Bupati gitu? Pernah dan saya di-challenge sama beliau waktu itu. Di-challenge sama beliau secara langsung, diberikan kesempatan ya. Waktu itu saya bagian dari komponen tim yang ya mungkin Om Deden tahu. Ya, saya mencoba membedah diskusi segala macam. Memang kepiguran di sini Om Deden. Kepiguran? Iya, kepiguran jatuhnya di situ lagi sih. Kepiguran Pak Acep maksudnya atau? Iya, kalau maksudnya ya kepiguran dalam konteks ya itu tadi, ya gitulah, gitu kira-kira kan. Ya maksudnya orang kan punya karakter ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia salah dia benar. Tapi karakter figur kepemimpinannya dia karakter seperti ini. Nah nampaknya ada ketidaktepatan karakter dengan kebutuhan zaman. Ya, mungkin beda cerita, misal kalau kepala daerah hari ini di masa yang lalu atau di masa yang akan datang kan gitu. Ya, karena kalau sudah sampai detik ini, sudah sampai dilantik apalagi sudah menjabat, itu kan sudah garis tangan dan ketetapan Tuhan Om Deden ya. Kenapa agak lebay? Karena ada fase itu saya ceritakan kan. Ada fase dari sejak pasca Ramadan itu kan. Agak lebay sih, cuman jadi saya agak mengambil diksi, saya ya itulah gitu, kumahnya bahasa nanti. Jadi itu sih. Ya obrolannya ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata Kang Ilham dulunya kayak begini. Gitu. Ya obrolan kita mudah-mudahan bukan berarti kita membanggakan kebadungan kita. Saya enggak. Tapi
mungkin bisa menginspirasi juga gitu kan, bahwa siapapun yang sekarang dulunya misalkan agak-agak mirip sama Kang Ilham, ya sok atuh hayu cuang bebener. Ya. Gitu. Ya. Bisa menjalankan 3 fungsi itu Ya. gitu kan, meskipun tidak jadi anggota dewan. Ya, gitu. ya. Ya apalagi saya hari ini secara materi mirip-mirip mungkin yang akan didapatkan anggota Dewan Kuningan Om Deden. Mirip-miripnya. Ya secara kumulatif ujungnya lebih besar Ya. mereka. Ya. Tapi kan secara mau dibawa ke rumah mah sarua tuh. Ya. Jadi saya pikir, itu ulang tanya. Hmm. Udah penganggur lain job seeker kan gitunya. Ya. Ya untuk saat ini ya, untuk saat Untuk ini saat saya nggak tahu kalau ada perjalanan lain ya. Ya celakanya di beberapa bulan yang lalu saya wawancara ke beberapa teman-teman ada niatan itu, mereka lah yang sekarang bekerja Om Deden. Terkadang saya kadang diskusi sama istri, ya ini begini ya, ibu anak-anak teman-teman gini-gini. Sudah kabur makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Ya maksudnya secara realistis itu Om Deden di posisi saya hari ini kan gitu. Gitu. Saya bukan membandingkan itunya Ya, gitunya. Secara masa depan keluarga, masa depan anak kan lebih baik tentunya kan gitunya. Ya tapi kan maksudnya gini, ada pesan nggak biar mereka yang berniat untuk mencalonkan legislatif itu tidak berubah pikiran? Ya, ini teman-teman yang Om Deden mau memperhatikan ya, beberapa sok ngabringing saya lah kemana-mana. Segmen suara kita untuk pemilih atau calon legislatif yang pendatang newcomer baru dengan generasi saya adalah generasi milenial. Ya, Anda harus bagian dari pihak yang mengetahui dan membaca selera mereka. Sehingga nyambung gitu loh, hobina, bukan hobi, selera. Ya kalau selera makannya itu selera makan pedas ya, Anda sajikan diri Anda seperti layaknya yang pedas gitu loh. Itu sehingga ruang transaksi politik itu tidak terjadi. Ini kan seolah-olah ingin menyasar mereka, ceruknya menargetkan mereka, tapi mereka tidak paham selera mereka ataupun mereka tidak belajar mencoba paham akan kebutuhan mereka gitu. Ya akhirnya si generasi milenial juga latah. Ya udah mau naik asup ke orang minta bola gitu. Ya kalau ada caleg masih begitu atau anggota dewan masih begitu, menurut saya Ketinggalan zaman. Iya, Anda sedang merusak diri Anda sendiri menurut saya. Merusak diri sendiri. Iya, kan? menurut saya sih. Dan orang lain juga tuh. Iya, menurut saya. Saya tuh itu dan dilematisnya tuh ya, saya pernah pegiat demokrasi, saya di JPPR kan pernah jadi aktivis ya, pernah gitu ya, hari ini juga masih gitu. Nah, situasi politik hari ini tuh kayak gimana? Nya lamun saya na job seeker mah gitunya ya gitunya. Boga tanah kolot boy mau ngijim lah deh gadekeun lah jang modalnya lah gitu saya saya malah menelanjangi diri sendiri. Tapi mungkin nggak tradisi seperti itu berubah gitu. Sangat mungkin sekali Om Deden. Sangat mungkin. Mungkin. Caranya itu. Caranya kita harus mendeteksi kita dari mana, siapa kita, dan siapa yang suka dengan kita. Nah, saya di 6 bulan ke belakang ini melakukan itu kan, ya keliling lah kemana-mana, coba masuk ke teman-teman. Pada prinsip mereka juga generasi milenial tuh merindukan, pengen yang sosok ideal gitunya tanpa transaksional gitu. Cuma memang capek Om Deden. Ya karena saya punya prioritas dan punya pekerjaan lain untuk melakukan itu. Sementara tidak dulu ya, sementara gitu ya, karena prioritas saya anak-anak saya Om Deden gitu ya. Ya mikirkan ya. Itu Om Deden, tapi opsi itu masih ada dalam pilihan saya gitu ya. Tapi mungkin nggak, tadi kan katanya eksekutif legislatif sekarang bekerja tidak dengan hati gitu kan. Mungkin nggak kaum milenial yang nanti nyalek gitu dengan cara itu memahami selera masyarakat itu mampu bekerja dengan hati. Ini indikatornya Om Deden. Coba perhatikan di media sosial. Ya saya riset kecil-kecilan ya di Facebook saya sendiri, di IG saya sendiri. Ketika saya bikin status yang sifatnya menggugah publik, respon generasi milenial tinggi. Jadi jumlah like, jumlah komen segala macam. Begitupun ketika
beberapa orang mengkritisi itu tinggi. Nah, tapi ketika berbicara yang lain, misalnya saya berbicara tentang kehidupan saya mengekspos aktivitas saya, itu sepi sebenarnya. Nah, sehingga sebenarnya rasa empati, rasa ingin keterlibatan dalam konteks politik itu tinggi gitu sebenarnya. Ya berarti mereka masih punya hati sebenarnya, si pemilih ya, saya berbicara pemilih. Nah, perkara si kandidat yang terpilih dalam perjalanan menggunakan hati, ya tidak mudah, tapi sepertinya bisa. Tidak mudah. Tapi kan mungkin gini, tadi platformnya kan, platformnya Facebook misalkan. Tapi ketika di platform IG mah beda gitu. Iya, betul. Respon milenialnya. Betul. Gitu kan? Betul. Artinya tergantung platform kalau gitu. Iya, tergantung. Tapi poinnya kehendak rasa ingin terlibat dalam ruang opini publik, berbicara kepentingan publik itu ada. Ketika isu Gunung Ciremai mau dijual, tinggi itu respon publik. Ya. Ketika isu-isu yang berkenaan kemiskinan termiskin, tinggi gitu respon publik gitu kan. Nah, berarti kan itu saya pribadi membaca bahwa berarti ini masih rasa memiliki dan rasa keinginan terlibat itu masih tinggi gitu. Ya, cuman itu tadi di si pihak terkaitnya ya segala sesuatu ketika digunakan hati akan diterima oleh hati lah gitu Om Deden. Ya mungkin saya agak utopis ya dalam konteks ini, tapi menurut saya itu sih Mungkin enggak, atau ke depan nih calon bupati kalau misalkan dipimpin sama kaum muda gitu, mampu bekerja dengan hati enggak gitu. Bupati. Ya kita tidak berbicara 2024 ya. Karena roadmap menuju 2024, kesempatan itu saya belum melihat. Kesempatan itu belum melihat. Apalagi dengan konfigurasi peta nasional hari ini ya, paketan koalisi di sini sangat terpengaruh oleh pusat, sehingga itu celah untuk anak muda yang secara kapabilitas punya daya juang dan punya daya cipta yang tinggi itu kecil ya. Kecuali hari ini dia punya intuisi yang detil, daya teropong yang luar biasa, daya cenayang yang jauh gitu ya, bahwa partai tertentu dia perlu masuki kan gitu ya. Nah gitu. Itu berarti masih ya, kecil. Dan tentunya juga sosok ketua partainya juga menjadi penentu kan gitu ya. Ada anak muda misal berprestasi, punya kapabilitas segala macam ya. Ketika dia alergi dengan partai, kan sekarang fenomenanya begitu. Anak-anak muda apalagi non partisan organisatoris gerakan, yang organisatoris gerakan hari ini saja alergi dengan partai politik kan, Ya dari mana akhirnya mereka bisa berangkat? Ya itu Om Deden ya apa ya? Saya bukan memberi pesan bukan memberi pesan. Jadi kepada anak-anak muda Kuningan kan ada tahapan ya, informasi adalah sumber pengetahuan. Informasi sumber pengetahuan ya. Informasi adalah sumber data. Data akan melahirkan pengetahuan. Pengetahuan akan mendatangkan imajinasi. Imajinasi akan melahirkan kebijaksanaan. Jadi mengukur orang dari situ. Kalau orang dia tidak bijak, jelas teboga imajinasi. Orang teboga imajinasi, jelas teboga informasi. Namun zaman teboga informasi, geus teboga data. Kalau dari tahapan kedua saja dia tidak punya, apa yang bisa kita harapkan dari kebijaksanaannya? Ya. Om Deden mungkin punya sudut pandang tersendiri terhadap saya ketika sumber informasinya dari berbagai macam. Ya mau tibatur SD na si mah tukang sare di kelas gitu ya. Tibatur SMA si mah tukang ngarokok di sekolah gitu nya tukang. Tibatur kuliah si mah berprestasi di teman-teman saya sekarang ini. Itu kan yang akhirnya menjadi sumber informasi yang menjadi data
data itu menjadi pengetahuan Om Deden dan menjadi sudut pandang tersendiri, melahirkan imajinasi. Akhirnya bijak ke saya. Iya. Oh itu mah nggak wajar. Nah, orang kalau hari ini memimpin suatu daerah ataupun di ruang terkecil apapun, lamun tara maca geus kumaha caritana gitu Om Deden. Ya Kan saya teh waktu najak maca. Nah, ya setidaknya itu kan daya cipta itu bisa diciptakan dengan kosmos pergaulan. Ya saya makanya sangat menyayangkan gitu ketika beberapa kepala daerah ataupun beberapa kepala dinas yang pergaulannya di situ-situ saja. Saya pernah beberapa kali saya menyampaikan ke Pak Acep, Pak sekali-kali mah atuh liburan ke Malang gitu. Liburan ke mana gitu. Saya bukan membandingkan. Pak Ang itu kan punya imajinasi luar biasa. Karena dia hidup dalam kosmos yang luar biasa dan pertarungan yang luar biasa, sehingga bekal pengalaman yang informasi itu tadi menjadi kebijaksanaannya di Kuningan kan gitu. Makanya saya mendorong Pak, sudahlah sekali-kali liburan ke Singapura gitu Pak. Liburan ke Australia sehingga dia dapat asupan informasi gitu ya. Makanya kalau kemarin ke Bali katanya kan berangkat pagi sore pulang naonan Pak. Harus nikmati tilu poe didinya. Tapi bukan liburannya itu liburan sambil merasakan gitu, sambil ngalamun gitu dan ya di Kuningan kira-kira bisa nggak diterapkan gitu ya. Ya itu ya itu pesan. Iya. Ya. Nah, saya baru ke teman-teman gitu. Di Twitter semua informasi terbuka. Ya, ada dalam bahasa komunikasi ada istilah dramaturgi ya kan, belakang layar, tengah layar, layar depan, ada istilah komodifikasi kan. Oh, udah lulus ya MKOM ya? Sudah saya. Lagi menempuh S3 saya. Oh, baru di di Malaysia. Malaysia. Karena di sana PhD kan. Belum kau udah gue. Baru apply. Tapi itu ditentukan dari LPDP. Kalau saya lolos beasiswa ya saya teruskan, kalau enggak ya enggak lah. Anak saya lebih membutuhkan uang untuk sekolahnya daripada saya. Ya itu sebenarnya saya pesan di terakhir ini ya lobang ngalamun menurut Itu saya. terus kan nanti dramaturgi kumaha? Ya, dramaturgi. Nah, kalau ini kan fenomena aktivis hari ini ya, fenomena aktivis di Kuningan, dia kurang bisa menerobos analisisnya sampai di belakang layar. Kadang mereka baru bisa menerobos sampai di pertengahan panggung. Apalagi celakanya, mereka menganalisis, melihat tampilan di depan panggung. Beberapa fenomena terkait masalah, ya beberapa aktivis hari ini sih. Ya. Ini ada ruang-ruang terbatas yang harus Anda masuk, saya bilang kan. Ada ruang-ruang semu yang harus itu masuklah ke situ, saya bilang. Ya untuk cara masuk di situ Anda membangun relasi yang baik dengan mereka. Perkara di belakang itu Anda mengkritisi mereka, ya Anda tetap ngopi dengan mereka gitu loh. Saya bilang begitu. Cuma kan celakanya lagi hari ini aya ketua anumu ngopi jeung kepala dinas dituduh segala macam kan. Ya. Itu bagian konsekuensi. Anda tempuh aja selama Anda memang ya begitu. Ya itulah. Tadi menarik sih kebijaksanaan gitu ya dari imajinasi dan imajinasi itu ditemukan dari ruang-ruang yang gelap. Iya, ruang-ruang yang gelap. Makanya kemarin itu disampainya kayak listrik Ya, gitu kan gitu. ya, Ya. gitu. Iya. Kami Ya itu Nabi merasakan Muhammad dapat Iqra kan di Gua gua Hiro. Hiro ya di saat gelap. Yang gelap itu. Ya saya tidak mengatakan saya sama dengan Nabi, enggak. Ya, enggak. Ini mah Ya. gitu ya. Oke. Siap? Ini sebetulnya masih banyak nih, nanti ada cenderamata ya karena ini cenderamata nanti bisa Siap. dibawa pulang dan Waduh, hatur nuhun, itu Raden. sekaligus closing ya. Dan mungkin terima kasih nih atas Ya, sampai-sampai Kang Deden. silaturahminya dengan kita Kang Ilham. Jadi dan pemirsa nih kita akan akhiri podcast kali ini. Kita ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.